menghasilkan 25.000 sampai 30.000. Ya kalau mau greedy memang serem sih. Ketika gitu. Banyak tagihan, fokuslah ke longer term stokastik. Hai, masih bersama Gra Matahari dan selalu bersama dengan Mas Ardi Matahari. Dan ini adalah konten kita terakhir di bab terakhir untuk membahas versi original Jocelyn. Dan di sini kita membahas lanjutannya adalah tentang Divergent on the K line only dan juga waktu-waktu yang atau time frame yang diperhatikan, yang itu menurut Jocelyn itu penting diperhatikan untuk digunakan dalam indikator stokastik ini. Oke, buat teman-teman yang baru gabung atau baru nonton ini mungkin agak-agak bingung lah ya, tapi mungkin kita kasih link di deskripsi kita untuk konten-konten sebelumnya yang membahas stokastik ini. Atau bisa browsing langsung lah di playlist kita juga ada ya, pasti kita sediakan. Oke? Langsung aja. Om Ardi, ini maksudnya apa ini? Divergent on the K line only. Ini cuma disebutin. Ini many time we observe a divergence on the K line only. Ya kita sering melihat K line itu first leg itu loh, yang sebelah kiri. Kalau di stokastik, terus divergent ini necessarily apa? Necessarily. Tentu saja akan sedikit terpisah harinya. Ya. Beda dengan yang D, maksudnya. Intinya aja ya. Intinya saya langsung ke chart aja biar gampang. Oke. Ini yang tadi awal atau di beberapa konten kita awal, divergent itu dihitungnya dengan menarik garis di kaki kedua, persenti atau second leg. Nah ini yang kita bahas divergent di persen K ya. Ya. Oke, let's go, kita langsung ke chart. Oke, kita langsung ke contoh pertama. Ini divergent yang kompak nih. First leg dan second leg sama-sama divergent. Oh, maksudnya yang K-nya juga divergent, yang B-nya divergent. Iya. Emang ada yang beda? Wadah. Lebih banyak beda ya? Ini beda. First leg-nya dia turun, second leg-nya dia naik. Ini jadi apa ya? Divergent dalam divergent. Bukan. Kalau tidak dihitung divergent. Kalau ngomongin penting, Jocelyn itu tadi berusaha jelasin bahwa secara derajat lebih berderajat yang second leg. Lebih penting lebih tinggi derajatnya yang second leg. Iya toh? Iya. Nah, ini terjadi divergent di first leg yang memang terjadi memang ini terjadi koreksi, cuman second leg-nya tidak merespon dengan sama. Oh, gitu. Jadi ini bisa terjadi. Tetap kita harus disarankan untuk tetap fokus terhadap persen D line ini. Oke. Oh, maksudnya itu. Ya, kita cari contoh di daily. Meskipun kita melihat ada persen K yang divergent, kalau itu tidak direspon sama dengan persen dia, ya patut jadi pertimbangan bahwa jangan ambil keputusan gitu ya. Iya. Oke. Karena kan yang nah ini berbeda. Ini kompak, kalau yang ini nggak kompak nih. Nggak kompak, itu dia naik. First leg-nya naik. Second leg-nya turun nih. Dia naik turun. Orang kompak mah nggak bisa. Ini kompak.
Ini nggak kompak ini. Ya itu kompak itu. Nggak kompak ini, second leg-nya naik. First leg-nya turun. Oh iya. Ya itulah yang dimaksud. Dia mengajak kita untuk fokus di second leg. Second leg untuk melihat divergen dari situ. Oke. Itu aja Mas. Oke. Ya. Oke, ini kayaknya penjelasannya cukup singkat dan kita akan langsung menuju ke bahasan topik kita terakhir adalah perihal waktu. Nah, ini poin kedua yang penting. Ini ya, in my opinion, jadi menurut opininya beliau, George Lin sendiri, stokastik harusnya digunakan dalam cara berikut. Ya. Nomor 1 itu jelas, ini kita pertahankan ya. Monthly. Kita cari divergen di monthly, stokastik. Ya, biweekly. Selasa ke Selasa. Oh, apa? Biweekly. Iya. Mingguan. 2 mingguan. Oh, B itu 2. B itu kan 2. Jadi dalam punya dia yang penting justru adalah sebulan, setengah bulan, kemudian 2 mingguan, jadi setengahnya bulan. Itu menjadi penting untuk diperhatikan. Kemudian weekly atau mingguan itu benar-benar setiap Selasa dan harian. Ini 1, 2, 3. Nah, bagaimana kemudian dia sampai ke titik di bawahnya ternyata adalah ini mungkin konfirmasi gitulah. Itu time frame juga itu? Iya, time frame 45 menit. Kalau sekarang mungkin di 1 jam mungkin ya. MT5 kan bisa tuh di setting 45 menit. Ya, mungkin juga ya. Nah, greens ini kan meat daging kayak lauknya ini. Ini greens kayak nasinya gitu. Mainan 45 time frame 45 menit kamu dapat nasi, mainan 30 menit kamu dapat dagingnya gitu kira-kira. Mungkin gitu. Bisa jadi ini. Jadi kayak kalau yang di atas gitu benar-benar trader, kalau yang di bawah itu untuk hari-hari pemenuhan kebutuhan pokok. Oh iya. Jadi kalau trader yang udah di atas ini ya Iya. Dia tahunan lah. Gitu. Ini aliran ketahanan pangan ini yang bawah ini. Yang ini yang di bawah ini adalah aliran ketahanan pangan. Nah ini yang penting. Varian period atau periode variasi ini sudah menunjukkan jam. Dalam kurungnya itu loh menarik. Hanya untuk yang tamak, tidak untuk yang berkebutuhan. Jadi kalau teman-teman tamak itu jamnya, itu silahkan dipakai. Ini jamnya nggak ngerti ya sevalid apa. Nanti kita coba lihat. Ini cuma 5 menit loh. Satu-satu Om Agra, coba Om Agra. 9.30, 9.35. Kita ke chart saya ya. Langsung ke chart ya. Kita cari di hari kemarin. Kita cari di hari kemarin berarti di sini. Kemarin itu 30. Ini nih. Di kita masih udah 31 kali. Ini 9 berapa? Ini 9.30. 9.30. Oke. Ke 9.35. Iya tren sih. Maksud lo? Siapa tahu benar sudah tahu. 9.30 ke 9.35. Ya tren juga di sini. Ya mosok nggak gerak. Sebentar, ini 9.30 9.35 telat. Oke, next. Waktunya berapa lagi Om Agra?
Nextnya Ini adalah terlalu sempit. 935 945. Jadi nerusin 935 945. Ini kan 10 menitan. di Tadi sekitar ini. Oke, terjadi kalau di tren. total itu kan jadi M15. Nah, terus periode ketiga 915 sampai 1045. Jadi justru dari sebelumnya, dari 930 itu sebelumnya 915 1,5 jam. Tapi tren 1,5 jam loh. 915 sampai 1045. 10. Oke, di sini berarti. Panjang loh. Coba 15 menitan. Wis gini, ini sideway. Nah, Aku bingung aku mau jelasin apa. Oh, dia nyari ini kali ya. ya buat yang greedy itu. Di antara waktu ini silahkan cari over di M5, M1 barangkali. Wah, motor ini perlu kualik nih. Sebentar. Ini 9 berapa tadi? 915 sampai 1045. Kita cari di hari sebelumnya ya. 915. Oke. 9 mana 15? 915 sampai 1045. Nah, itu. Oke loh ini. Ya ada overnya sih. Ya ada ini kayak soft to soft itu. Ini Iya, bukan. itu tadi. Ini yang tadi, yang pertama. Ya, Ini yang kedua. sejarahnya 5 menit kan tuh ada over, kita open sell. Aku nggak ngerti yang dimaksud ya. Oh, tetap kali ya. Dia tetap ngajak kita nyari diversion gini kali ya. Bener gak? Betul. Jadi selnya di sini. Sel karepe. Gimana Om? Iya, kalau saya sih setuju karena ini Dia lagi bahas stokastik dengan diversionnya gitu kan. terus Ini ada hidden diversion ini. Nah ini kan hidden nih. berarti kita terusin open buy kan gitu. Oke. Sistemnya sama, metodenya sama, range-nya dipersempit. Iya, time frame-nya dikecilin banget. Ya memang benar sih, maksudnya kalau kita ngomongin capek ya capek itu gila aja. Dan ini lanjut loh, dia dari 10.45 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 1. 10.45 sampai jam 12. Iya. 12 dulu. Di sini. Artinya sih kalau saya ngelihat ini titiknya adalah dalam terus dari jam 12 sampai jam 1. Terus jam 1.10 sampai jam 1.15. Jadi gini, saya ngelihatnya gini, dalam dia nyari diversion. ya dalam periode jam 9 sampai jam 1 yang itu hanya 10, 11, 12, 13 hanya 4 jam. Dia cari buka di time frame M30. Bener gak Om? Oh enggak, kalau aku gini memandangnya adalah di time frame H4 karena dia 4 jam itu dia bisa buka 5 posisi Di time frame H4 dalam satu time frame H4 itu dianggap itu dia kayak monthly-nya gitulah, kayak bulanannya, terus dipecah gitu turun tuh dipecah jadi H1, H3, M30, M15 sampai M5. Itu kalau kamu greedy yang dia 5 menit pasti itu kan dia ngelihatnya di M1 kan. Terus 35 ke 45 10 menit kamu lihatnya juga
di M1, M5, arahnya ke situ. Di pengalaman dia adalah metode variasi period 6 tadi menghasilkan 25.000 sampai 30.000 US dollar lebih banyak per tahunnya. 25.000 sampai 30.000 US dollar per tahun. Kan itu gila itu. Ya, kalau mau greedy memang serem sih. Scalping ini kalau bahasa barunya itu adalah scalping. Pengalaman dia, artinya dia juga menjalankan pasti. Kenapa dia menulis ini? Pasti dia juga menjalankan, meskipun ya pada akhirnya dia tetap menyarankan adalah di time frame besar. When in doubt itu apa? When in doubt, ketika ragu. mau taruh debt collector. Ketika gitu. Banyak tagihan, fokuslah ke longer term stochastic. Iya, ketika ragu ya trading stokastik itu di jangka panjang gitu. Oke. Kapan-kapan Amagra. Gimana? Saya punya PDF lebih ngeri lagi. Kapan-kapan kita bahas itu. Siap. Jadi pasti. penemu RS itu dia pernah beli satu technical analysis yang jadi tidak diumbar sampai sehari ini, tidak diumbar, materinya sangat sedikit di internet sekalipun, namanya apa gitu loh. Dan saya pernah nemu PDF-nya walaupun susah banget nyarinya. Kapan-kapan kita bahas ya Magra. Oke, siap. Ini pasti menarik banget ya. Oke teman-teman ya, berarti itu, dan kita masih akan bahas banyak hal yang seperti ini. Kalau memang memungkinkan kita membahas indikator versi originalnya. Terima kasih Mas Hardi sudah menemani saya berhari-hari membahas ini. Selalu kami tekankan buat teman-teman, kami ingatkan bahwa mempercayai analisa dari orang lain itu boleh, tapi tetap yakin dengan analisa teman-teman. Tuh, karena trading itu mudah dan yang susah itu kamu. Kamu. Happy trading and bye-bye. Bye-bye.